Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Wild Card, menceritakan kemarahan Mang Jason akibat teman wanitanya diwiwi oleh mafia hingga koma. Jadi mampukah Mang Jason membalaskan dendamnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria pemabuk dan suka berjudi. Dia bernama Nick. Pada saat Nick sedang asik minum amer, tiba-tiba datanglah seorang betina seksoi yang membuat Nick terpesona. Dia bernama Ayu. Di saat itu terlihat jika Ayu sedang menunggu seseorang. Tak selang berapa lama, akhirnya pria yang ditunggu oleh Ayu tiba. Ia bernama Udin. Pada perbincangan itu terungkaplah fakta jika Ayu adalah seorang janda yang ingin diajak Udin menikah. Namun karena efek mabuk akhirnya Nick menghampiri dan mengganggu mereka berdua. Tidak itu saja, pada saat Udin mencoba mengusir Nick langsung menarik rambut Udin yang ternyata itu hanyalah sebuah wig. Udin yang kesal akhirnya membawa Ayu untuk pergi dari bar itu menjauhi Nick yang dianggapnya gila. Namun Nick tak menyerah, dan terus mengikuti mereka sampai keluar untuk ia ganggu. Udin yang sangat kesal kini memperingati Nick untuk segera pergi darinya. Bukannya pergi, Nick malah balik menantang Udin untuk baku hantam dengannya. Karena efek dari mabuknya, alhasil Nick kalah dan dipermalukan oleh Udin. Ayu yang melihat itu lantas terpesona dengan kegagahan dari Udin. Scene melompat ke beberapa hari kemudian, di mana terlihat beberapa orang pria yang menurunkan wanita yang sekarat di depan rumah sakit. Salah satu petugas yang melihat itu, lantas langsung membawa dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan keji itu. Ia yang sekarat tak bisa berkata-kata lagi, kecuali menyebut nama Nick. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Nick terbangun dan langsung segera pergi ke tempat ia bekerja. Dan faktanya ternyata Nick membuka usaha jasa bodyguard. Tak selang berapa lama datanglah seorang pria bernama Jamal yang meminta jasa bantuan dari Nick untuk mengawalnya ke sebuah kasino di kota Las Vegas malam ini. Awalnya Nick menolak karena melihat jika umur Jamal baru 21 tahun. Bukan tanpa sebab, karena Nick tak ingin mengawal seorang bocil masuk ke dalam kasino. Apabila itu terjadi maka izin dari kasino itu akan dicabut oleh pemerintah. Akan tetapi Jamal beralasan jika umurnya sudah berusia 23 tahun. Dan dia merupakan seorang pejudi tangguh dan kaya raya. Dan karena alasan itulah ia meminta jasa Nick untuk melindungi keselamatannya. Nick pun menegaskan jika ia adalah bodyguard profesional. Karena ia pernah dibanting-banting, dibom dan dirudal, dianiaya hingga ditembak. Tidak itu saja, ia juga sudah meraih gelar juara tinju berturut-turut selama 3 tahun. Namun bukannya terpukau, Jamal malah ngakak habis-habisan. Setelah itu Nick pergi ke suatu tempat menemui temannya. Dan faktanya ternyata Udin adalah temannya Nick. Pada insiden di malam itu ternyata adalah rancangan rencana dari Udin untuk menarik perhatian dari Ayu. Karena misinya sukses, Nick pun mendapatkan uang terima kasih dari Udin. Setelah itu Nick pergi ke bar untuk menghilangkan kapusing. Tak lama ia pun mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Amel untuk menemuinya di rumah. Dan faktanya dia adalah wanita yang sekarat yang menyebut-nyebut nama Nick sebelumnya. Amel menceritakan kejadian memilukan yang ia alami sebelumnya. Di suatu malam ia habis berkencan dengan seseorang. Setibanya di sebuah lift, ia bertemu dengan seorang mafia yang dikawal oleh 2 bodyguardnya. Ia pun dibawa paksa ke dalam kamarnya, lalu diperkaos dan disiksa hingga koma. Setelah ia sekarat, ia dibawa dan dibuang depan rumah sakit. Atas kejadian yang ia alami itu membuatnya sangat marah dan berniat untuk balas dendam terhadap pelaku. Karena ia tak cukup kuat, maka dari itulah ia meminta jasa dari Nick untuk membalaskan dendamnya. Awalnya Nick menolak karena yang akan ia hadapi bukanlah orang sembarangan, dan taruhannya adalah nyawa. Nick pun menyarankan Amel untuk melaporkan saja ke polisi. Namun Amel menolak karena ia tak punya cukup bukti. Walaupun ia memiliki bukti, pasti pelaku tak ditangkap. Mengingat jika ia adalah seorang mafia dan sudah pasti para aparat telah ia sogok. Karena merasa iba, akhirnya Nick bimbang dan setuju untuk membantu Amel mencari pelakunya. Nick pun segera menuju hotel tempat Amel diperkaos.
Setibanya di sana, ia langsung menemui teman wanitanya yang bekerja di laundry hotel itu. Ijah menceritakan tentang orang yang sedang Nick cari. Dia bernama Denny DeMarco yang merupakan anak mafia kaya raya sejagat raya. Maka dari itu Ijah meminta Nick untuk tidak berurusan dengan Denny. Nick yang mendengar cerita dari Ijah itu, lantas membuatnya ketar-ketir, dan mencoba mencari alasan untuk tidak menuruti kemauan dari Amel. Amel pun mengetahui jika Nick sedang berbohong dan tidak ingin membantunya. Amel pun menceritakan setiap siksaan yang ia alami dari pelaku yang memperkaosnya secara bergantian. Malam harinya Nick pun menemui Amel dan memberikan informasi lengkap tentang pelaku yang bernama Denny. Namun bukan itu yang diinginkan oleh Amel, melainkan balas dendam secara nyata, agar pelaku merasakan apa yang ia rasakan di malam itu. Nick yang bimbang akhirnya pergi dari rumah Amel. Setelah itu Nick menemui dan mengawal Jamal ke sebuah bar untuk berjudi. Di sana Nick dibuat bosan oleh Jamal yang bertaruh hanya $10. Nick yang kesal akhirnya pergi meninggalkan Jamal seorang diri. Nick pun segera menuju hotel tempat kediaman Denny. Setibanya di depan pintu, Nick menyamar menjadi temannya Denny agar diperbolehkan masuk. Di dalam sana Nick berbicara secara baik-baik. Nick meminta agar Denny bertanggung jawab atas temannya Amel. Namun bukannya bertanggung jawab, Denny malah sombong dan mencoba menakuti Nick dengan menggunakan pistolnya. Denny memaksa Nick agar memberitahukan apa kelebihan Nick. Apabila ia percaya, maka Nick tidak akan mereka siksa dan akan dilepaskan. Namun apabila ia tak percaya, maka Nick akan mereka siksa sampai modiar. Nick yang sudah terpancing emosi, lantas langsung menghajar mereka semua dengan sangat mudah dan enjoy. Tak butuh waktu lama bagi Nick mengalahkan 3 mafia cupu itu. Setelah mereka semua babak belur, datanglah Amel yang akan menyelesaikan semuanya. Di sana Amel menyiksa dan akan memotong joninya Denny apabila ia tak mengatakan kata I love you. Apabila ia percaya, maka joninya akan selamat dari maut. Denny yang sangat ketakutan, lantas menangis sejadi-jadinya untuk memohon ampunan dari Amel. Amel yang baik hati akhirnya tidak melakukan itu dan segera pergi dengan membawa uang $50.000 milik Denny. Sebelum kabur, Nick memutuskan untuk berjudi terlebih dahulu, dengan harapan bisa menang dan menambah uang pelariannya. Di awal-awal terlihat jika Nick kalah secara terus-menerus. Namun ia tak menyerah dan terus memasang taruhan hingga berhasil menang banyak. Agar tidak kebablasan, Nick pun memutuskan untuk berhenti agar bisa mengunci semua uangnya. Tak lama kemudian datanglah Jamal yang langsung ditemui Nick untuk bercerita. Entah apa yang dibicarakan hingga membuat Nick kembali untuk melakukan perjudian. Di sana Nick mendapatkan keberuntungan yang hakiki, di mana ia secara terus-menerus menang hingga membuatnya menjadi pusat perhatian. Keberuntungan Nick terus berlanjut hingga uangnya mencapai $500 lebih. Nick pun memutuskan untuk berhenti bermain dan akan menukar semua chipnya dengan uang. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ia mendapat bisikan dari setan untuk terus bermain. Karena iman Nick tidak kuat, alhasil Nick pun tidak jadi menukar chipnya dan kembali berjudi dengan mempertaruhkan semua uangnya yang berjumlah $525.000. Karena merasa yakin jika ia akan menang kembali, Nick pun minta ditambah kartu sesuai bisikan dari setan. Namun malang bagi Nick, kesialan menimpa dirinya yang mengalami kekalahan, hingga membuat semua uangnya habis tak bersisa. Akibat kebodohannya itu membuatnya sangat menyesal karena mempertaruhkan semua uangnya. Setelah selesai mencurahkan semua kemarahannya, kini Nick kembali keluar untuk mabuk-mabukan menghilangkan pusingnya. Namun karena terlalu banyak menenggak alkohol, membuat Nick tumbang jatuh pingsan. Setelah ia sadar, ternyata Jamal yang menyewa sebuah kamar pada pelayanan untuk Nick istirahat. Di sana Jamal menceritakan fakta jika ia dahulu adalah seorang peretas yang berhasil memperoleh $70 juta di usia 19 tahun.
Mendengar cerita itu membuat Nick terkejut dan minder. Bagaimana tidak, ia sendiri yang sudah sangat tua malah belum memiliki apa-apa dan miskin. Jamal pun meminta Nick untuk mengajarinya banyak hal untuk melawan rasa takut di dalam dirinya. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan Nick uang yang sangat banyak. Namun Nick menolak permintaan Jamal, karena ia belum bisa move on dari kekalahan tadi. Nick pun lagi-lagi meminum alkohol untuk menghilangkan rasa pusingnya. Tak lama kemudian datanglah para anak buah Denny untuk menangkap Nick. Nick yang masih marah langsung ngamuk menghajar semua anak buah Denny dengan sangat mudah dan santuy. Nick berhasil menghabisi mereka semua. Namun sayang di sana ia tertangkap oleh para security penjaga kasino. Ia pun dibawa dan diserahkan kepada anak buahnya Baby. Baby merupakan seorang mafia yang paling ditakuti oleh semua orang di kota Las Vegas. Dan faktanya ternyata Baby diminta oleh Denny untuk membunuh Nick karena masalah sebelumnya. Namun karena ia kenal baik dengan Nick, alhasil Baby pun mempertemukan Nick dengan Denny untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Ternyata di sana Denny mengarang cerita. Ia menuduh Nick merampok serta menghajarnya menggunakan senjata api. Namun Nick membantah semua tuduhan Denny itu. Tanpa dijelaskan oleh Nick, Baby tahu jika Nick tidak melakukan itu. Karena ia sangat mengenal jika Nick tidak perlu senjata api untuk menghajar orang. Cukup menggunakan kartu ATM saja Nick bisa membunuh orang. Denny pun mencari alasan lain agar Baby bisa percaya dengannya. Akhirnya Nick pun menyekak mat Denny. Ia menantang Denny untuk menunjukkan ujung joninya yang tergores akibat disiksa oleh Amel sebelumnya. Denny pun menolak karena kebohongannya akan terbongkar. Tidak itu saja, apabila ia menunjukkan joninya, maka harga dirinya berasa direndahkan. Denny pun kesal dan marah, melihat jika Baby lebih percaya dengan Nick. Dengan rasa amarah Denny pergi sembari mengancam akan memburu dan membunuh Nick. Baby pun melepaskan Nick, karena ia sudah tahu jika Denny lah yang salah. Tak lama kemudian datanglah Jamal yang lagi-lagi menemui Nick. Saat itu Jamal mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah memberinya pelajaran hidup. Sebagai rasa terima kasih karena telah membuka mata batinnya, Jamal akan memberikan tiket pesawat kepada Nick. Tidak itu saja, ia juga memberikan cek tunai sebesar 500.000. Namun Nick menolak, karena ia merasa jika sebentar lagi akan dibunuh. Benar saja, tiba-tiba datanglah Denny bersama semua anak buahnya menghampiri Nick untuk ia bunuh. Untuk menolong Nick, Jamal membuat ulah dengan cara pura-pura kesurupan. Setelah mereka semua teralihkan, dengan cepat Nick bergegas kabur keluar agar tidak membuat kerusakan. Setelah Denny bersama anak buahnya berhasil dipancing keluar, Nick langsung ngamuk terjun menghajar mereka semua. Nick dengan sangat mudah menghajar mereka semua dengan membabi buta dan tanpa ampun. Seperti kesurupan Nick menghantam mereka dengan sendok hingga membuat Denny bersama anak buahnya meregang nyawa. Sebelum pergi Nick bertemu kembali dengan Jamal yang memberikannya tiket pesawat bersama uang $500.000 dan film pun selesai. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.